Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Anissa Rehani Zahwa dan teman saya Febrianto sebagai perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan review jurnal tentang ekstrak daun pinus sebagai herbisida dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Proyek Sains Tumbuhan. Indonesia, tanah air kita tercinta, tentu dikenal sebagai negara agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan, serta memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Sektor pertanian ini sendiri dapat meningkatkan sebesar 3,7% pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini membuktikan bahwa sektor pertanian sangat dibutuhkan dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, kami menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas tanaman budidaya. Untuk memperoleh hasil panen yang baik, maka diperlukan tindakan preventif dan penanggulangan terhadap faktor-faktor yang merugikan tanaman. Salah satu contoh faktor yang merugikan tersebut adalah keberadaan gulma. Apa yang biasanya digunakan untuk mengatasi gulma? Jawabannya adalah herbisida. Dan apabila berbicara tentang herbisida, maka petani akan mengacu pada produk yang bernama Gramoxone dan Roundup. Senyawa kimia yang menjadi bahan aktif dari Gramoxone adalah paraquat, sementara untuk Roundup adalah glifosfat. Baik herbisida yang mengandung paraquat maupun glifosat memiliki dampak yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Paraquat berdampak toksik apabila terekspos pada manusia melalui kontak fisik ataupun tertelan, serta dapat menyebabkan iritasi mata dan kulit. Selain itu, paraquat dapat bertahan lama berada dalam tanah, mengalir ke dalam mata air seperti sungai sehingga dapat menurunkan kualitas air dan pada akhirnya membahayakan kualitas kehidupan manusia. Untuk mengatasi masalah ini, penggunaan produk paraquat dibatasi dan muncul pengganti yaitu glifosat yang lebih tidak beracun. Meski glifosat dinilai lebih tidak berbahaya dari paraquat, namun seiring waktu, penggunaan glifosat memunculkan gulma yang resisten terhadap senyawa tersebut. Selain itu, glifosat berdampak negatif terhadap lingkungan karena penggunaannya yang berlebih dan tidak teratur sehingga mengkontaminasi tanah dan air. Bahkan, glifosat dapat bertahan di dalam jaringan tumbuhan yang dibudidayakan. Oleh karena itu, kami menarik sebuah kesimpulan bahwa penggunaan herbisida kimiawi berdampak merugikan terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan bahkan terhadap tanaman yang dibudidayakan itu sendiri. Sejauh ini, kami menyadari bahwa kepentingan sektor pertanian bagi Indonesia dan kebutuhan herbisida untuk mengatasi permasalahan gulma itu sangat penting. Namun timbul suatu permasalahan baru yaitu bahaya dari herbisida itu sendiri. Maka apa solusi yang ditawarkan? Menurut kami, Indonesia membutuhkan suatu alternatif dengan harga yang terjangkau, mudah, efektif digunakan namun masih tetap ramah lingkungan. Kami menawarkan herbisida berbahan alami sebagai alternatif tersebut. Keanekaragaman fitotoksin dan senyawa alelopati pada tumbuhan dapat menjadi sumber penemuan mode of action yang baru yang berpotensi mengatasi gulma yang telah resisten terhadap herbisida kimiawi. Selain itu, apabila dibandingkan dengan herbisida kimiawi, herbisida alami meninggalkan residu senyawa toksik yang lebih rendah dalam air dan tanah. Tumbuhan dari genus Pinus yang menjadi subjek utama review jurnal kami mengandung sejumlah senyawa alelopati yang sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan alami herbisida. Maka, kami mempresentasikan review jurnal kami dengan beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk menentukan sejauh mana penelitian yang telah dilakukan mengenai penggunaan ekstrak pinus sebagai bahan herbisida alami. Yang kedua, membahas hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, menentukan tingkat efektivitas dan kelebihan dari ekstrak pinus sebagai bahan herbisida alami dibandingkan dengan herbisida kimiawi yang umumnya digunakan. Topik pembahasan yang pertama adalah tentang pinus dan potensinya sebagai herbisida. Pertama, apa yang kita ketahui dari tumbuhan genus Pinus? Genus Pinus berada dalam famili Pinaceae yang beranggotakan 110 spesies dan terbagi menjadi haploksilon dan diploksilon. Anggota dari genus Pinus merupakan tumbuhan pohon yang hijau sepanjang tahun, batang bercabang secara whorled atau satu batang utama dengan percabangan sekelilingnya, daun berbentuk jarum atau lanset, serta dapat menghasilkan resin. Di Indonesia, pohon pinus sudah cukup lama dibudidayakan dan dimanfaatkan. Contohnya adalah Pinus mirkosi yang berpopulasi di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, dan Pulau Jawa.
Perum Perhutani juga melanjutkan penanaman pohon ini secara monokultur sehingga menghasilkan luas total hutan pinus sebesar lebih dari 800.000 hektar. Penanaman pohon pinus ini bukannya tanpa manfaat. Batangnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan kayu dan kertas. Resin yang dihasilkan dapat diolah dan digunakan sebagai bahan pembuatan sabun, tinta, dan cat. Ekstrak dari daun pinus juga memiliki kandungan senyawa yang bioaktif, sehingga dapat dimanfaatkan dalam bidang medis. Selain itu, ekstrak daun pinus ini juga memiliki apa yang kita inginkan sebagai bahan herbisida, yaitu senyawa-senyawa alelopati. Seluruh 270 herbisida kimia yang ada di pasaran hanya memiliki 17 mode of action, dan kebanyakan hanya menyerang 3 situs molekuler gulma, yaitu inhibisi terhadap fotosistem 2, asetolaktat, sintase, dan enzim protox. Sementara tumbuhan memiliki sejumlah besar senyawa alelopati yang bervariasi sehingga menyediakan lebih banyak mode of action yang baru dan memunculkan potensi untuk mengatasi gulma, terutama gulma yang telah resisten terhadap herbisida kimiawi. Pada daun pinus, sebagian besar senyawa alelopati yang dimiliki adalah senyawa fenolik dan terpenoid. Selain itu, terdapat juga senyawa metabolik sekunder seperti glikosida dan alkaloid pada daun pinus. Sekarang saya akan membahas secara singkat efek alelopati dari senyawa-senyawa tersebut. Mari kita mulai dengan senyawa fenolik yang merupakan senyawa alelopati utama pada ekstrak daun pinus. Menurut beberapa penelitian, habitat pohon pinus pada daratan tinggi serta daun yang lebih muda akan mengakumulasi senyawa fenol dalam konsentrasi yang lebih tinggi pula. Senyawa fenol ini memiliki mode of action yang mempengaruhi pertumbuhan gulma dengan cara memberikan efek toksik dan mengganggu proses fotosintesis, transport membran, integritas, dan permeabilitas membran sel. Contoh senyawa fenolik ini adalah asam benzoat dan asam sinamat. Senyawa asam fenol ini juga mengubah struktur dari membran sel. Perubahan struktur ini akan mengubah fungsi protein pada membran sehingga menyebabkan molekul penyusun sel dan hasil metabolit keluar dari sel. Akibatnya kemampuan sel untuk menyerap nutrisi dan air itu berkurang, yang akan berujung pada kematian sel dan kematian gulma secara menyeluruh. Selain itu, asam fenol juga dapat mengganggu proses enzim yang terlibat dalam regulasi kadar hormon IAA atau ausin. Interaksi asam fenol dengan oksidasi IAA akan menonaktifkan hormon ausin tersebut. Hilangnya fungsi hormon ini akan menghambat pertumbuhan gulma sehingga meminimalisir kerusakan yang dapat ditimbulkan. Senyawa asam fenol ini juga dapat mengganggu proses fotosintesis dengan cara menurunkan kadar klorofil dan stomatal conductans. Senyawa asam fenol ini juga mengganggu biosintesis dari prekursor porfirin klorofil sehingga aktivitas Mg selatase dihentikan dan menyebabkan penurunan akumulasi kadar klorofil. Selain itu, senyawa fenol seperti tanin berperan dalam menghambat kerja hormon giberelin. Akibatnya sintesis alfa amilase pada lapisan aleuron biji menjadi terhambat sehingga pati dalam endosperma tidak dapat dihidrolisis menjadi glukosa dengan optimal. Maka perkejaman biji gulma akan terhambat. Selain itu, berkurangnya hormon giberelin juga akan menghambat kemampuan elongasi pucuk tumbuhan. Selain senyawa fenol, terdapat senyawa-senyawa lain yang ikut berkontribusi dalam memberikan efek alelopati terhadap gulma. Seperti senyawa alfa-pinene dan beta-pinene, yang keduanya termasuk terpenoid yang memberikan efek fototoksik. Kemudian ada piperidin yang termasuk ke dalam alkaloid yang dimana dapat menghambat proses replikasi dan transkripsi DNA gulma. Dan kemudian ada senyawa asam absisat atau ABG yang dapat menginhibisi pertumbuhan akar dan pucuk dari gulma. Berikut adalah beberapa contoh gulma yang dapat dihambat pertumbuhannya oleh herbisida dari berbagai jenis daun pinus. Berdasarkan penelitian, pada umumnya semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun pinus yang diaplikasikan, perkecambahan biji gulma dan pertumbuhan pucuk dan akar gulma akan semakin terhambat. Di alam diperkirakan bahwa senyawa alelopati dari daun pinus itu akan larut dalam air hujan dan tercampur ke dalam tanah, sehingga diserap oleh akar tumbuhan sekitarnya dan mengalami efek alelopati dari daun pinus tersebut. Selanjutnya, topik pembahasan yang kedua adalah tentang implementasi produk herbisida berbasis ekstrak daun pinus ini. Ekstraksi senyawa alelopati pada daun pinus dapat dibuat dengan melarutkan dan merendam daun pinus dalam pelarut. Sebelum dilarutkan, daun pinus dikeringkan, kemudian digerus atau diblender hingga menjadi halus.
Para peneliti menggunakan berbagai pelarut dalam ekstraksi senyawa alelopati daun pinus. Namun, kami belum dapat menyimpulkan perbedaan yang nyata dari penggunaan keempat pelarut tersebut. Meskipun begitu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa melakukan ekstraksi menggunakan etanol sebagai pelarut dianjurkan apabila menginginkan kadar fenol atau polifenol yang tinggi. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan jenis pelarut dengan yield kelompok senyawa alelopati yang lain. Berdasarkan beberapa penelitian, herbisida dari daun pinus dibuat dalam bentuk ekstrak dengan konsentrasi tertentu. Herbisida diaplikasikan pada berbagai jenis gulma pada fase biji maupun tumbuhan dewasa dengan cara disemprotkan. Metode penyemprotan ekstrak daun pinus sebagai bioherbisida dapat dibilang efektif, karena senyawa alelopati dari daun pinus akan masuk bersama air secara imbibisi ke dalam biji, sehingga menghambat hormon untuk hidrolisis pati dan pertumbuhan embrio gulma. Ada beberapa faktor yang memengaruhi biaya produksi pertanian. Herbisida yang juga dibutuhkan seperti pestisida memengaruhi biaya produksi pertanian, karena petani akan selalu mengupayakan pengurangan gulma dan menghindari upah pekerja untuk mengatasi permasalahan gulma. Dengan menggunakan herbisida organik yang dapat dibuat sendiri oleh para petani, biaya produksi pertanian tentu akan berkurang dan meningkatkan pemasukan petani. Kita telah mengetahui sebelumnya tentang bahaya penggunaan herbisida kimiawi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, yaitu menghasilkan gulma yang resisten dan mencemari lingkungan dengan meninggalkan residu anorganik yang berlebih pada tanah. Oleh karena itu, herbisida yang dibuat dari bahan-bahan organik menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Adapun pemakaian herbisida berbasis ekstrak daun pinus dapat dilakukan secara berkelanjutan. Bahan bakunya merupakan bahan terbarukan yang berasal dari hutan pinus yang dikelola oleh PT Perhutani Indonesia. Selain melakukan ekstraksi dari daun pinus, senyawa alfa-pinin dapat diperoleh dari produk PT Perhutani Indonesia dalam bentuk terpentin. Adanya supplier lokal membuat produksi herbisida berbasis ekstrak daun pinus menjadi terjangkau bagi petani, serta ikut mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan nasional. Sebagai penutup, kami akan menyimpulkan semua topik yang telah kami bahas sebelumnya. Kami menemukan bahwa telah dilakukan berbagai penelitian yang cukup mendalam mengenai sifat alelopati dari ekstrak daun pinus, sehingga memberikan wawasan terkait pemanfaatannya sebagai bahan herbisida alami. Gulma yang dapat dipengaruhi juga tercantum pada setiap penelitian. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan berujung pada penemuan senyawa-senyawa alelopati yang terkandung di dalam daun pinus dan mode of action dari senyawa-senyawa tersebut, sehingga berpotensi sebagai dasar rancangan herbisida baru dalam pasaran. Beberapa contoh spesies pinus yang dapat digunakan sebagai bahan herbisida adalah Pinus roxburghi, Pinus longeva, Pinus eldarica, dan Pinus merkusi. Ekstrak dari daun pinus yang berbeda jenis memiliki efek alelopati pada jenis gulma yang berbeda pula, tergantung pada senyawa yang terkandung serta tingkat resistensi gulma. Terdapat berbagai senyawa alelopati yang telah diketahui dari ekstrak daun pinus, seperti fenol, terpenoid, alkaloid, dan ester. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, efek alelopati dari ekstrak daun pinus semakin meningkat seiring peningkatan konsentrasi yang digunakan, dan apabila dibutuhkan kandungan fenol yang lebih tinggi, maka ekstrak dapat diambil dari daun pinus yang muda dan hidup pada dataran tinggi. Kami menyimpulkan bahwa ekstrak daun pinus memiliki potensi yang cukup besar untuk dijadikan produk herbisida alami di Indonesia. Hal ini didukung oleh ketersediaan pohon pinus di Indonesia, serta keuntungan penggunaan herbisida alami dibandingkan dengan herbisida kimiawi dalam segi kesehatan maupun lingkungan. Keuntungan utama adalah berkurangnya dampak toksik pada air, tanah, dan terhadap kesehatan manusia. Juga, potensi mode of action yang baru dapat dimanfaatkan untuk mengatasi gulma yang telah resisten terhadap herbisida kimiawi.
Secara garis besar, kami menyimpulkan bahwa ekstrak daun pinus memiliki potensi yang besar sebagai bahan herbisida alami. Namun diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai optimalisasi dalam perancangan produk herbisida secara komersial. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai ekstrak daun pinus sebagai herbisida.